Halo guys, selamat datang di channel kami, tempat kita belajar dan bertumbuh selalu dalam kehidupan. Buat teman-teman yang suka segala sesuatu yang positif dan bisa membuat diri kita maju, bisa subscribe channel kita ya. Oke guys, kali ini kita belajar dari rangkuman buku Who Moved My Cheese? Karangan dari Spencer Johnson. Selamat belajar dan bertumbuh ya guys. Pendahuluan. Jangan takut akan perubahan, nikmati petualangan hidupmu. Buku ini menawarkan pelajaran hidup yang menyentuh, yang menunjukkan kepada kita, bagaimana cara yang lebih baik dalam menghadapi tantangan, baik yang besar maupun yang kecil dalam hidup kita. Buku ini memiliki pesan yang sangat penting. Bagaimana belajar mengatasi rasa takut, menghadapi perubahan besar dalam hidup dengan lapang dada, dan menemukan jalan untuk mewujudkan impian Anda. Semua ini adalah isu-isu yang dihadapi setiap orang dalam hidupnya. Dalam cerita ini, 4 karakter tinggal di sebuah labirin, 2 tikus bernama Sniff dan Scurry, dan 2 kurcaci bernama Ham dan Haw. Saat mereka menjelajahi labirin untuk mencari keju, menjadi jelas bahwa perjalanan mereka tidak hanya untuk mencari makanan, ini adalah pencarian untuk lebih memahami sifat manusia. Baca terus untuk mengetahui apa yang mereka temukan. Dalam buku ini Anda akan belajar 1. Bagaimana mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi perubahan besar dalam hidup. 2. Mengapa berpikir seperti tikus, sederhana, dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih baik. Dan 3. Bagaimana memvisualisasikan tujuan Anda untuk meningkatkan peluang Anda dalam mencapainya. Poin pertama. Keju, atau kesuksesan Anda dalam hidup mungkin sedang melumpuhkan Anda. 2 tikus, Sniff dan Scurry, tidak terlalu memikirkan banyak hal. Mereka malah menghabiskan waktu mereka dengan berlari naik dan turun di koridor labirin mereka, untuk mencari keju. Cara yang tampaknya tidak berotak, yang dilakukan oleh kedua tikus ini untuk mencapai tujuan mereka adalah cara yang instruktif, dan seringkali merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Bahkan, bertindak tanpa berpikir panjang bisa menghemat waktu dan energi Anda. Jika tidak ada keju di ujung jalan misalnya, maka Sniff dan Scurry cukup berbalik dan berebut ke jalan lain, tanpa membuang waktu untuk marah atau frustrasi. Sedangkan 2 kurcaci Ham dan Haw juga mencari keju di dalam labirin, tapi bukan karena mereka lapar. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa menemukan keju akan membuat mereka merasa bahagia dan sukses. Dengan otak mereka yang lebih kompleks, Ham dan Haw menyusun strategi dalam menemukan keju. Mereka menghafal sudut-sudut gelap dan lorong-lorong gelap dalam labirin. Namun dengan semua perencanaan ini, mereka masih sering kebingungan dan terkadang tersesat. Dan setiap kali pasangan ini tidak mendapat hasil apapun, mereka menjadi tertekan, bertanya-tanya apakah kebahagiaan akan bisa dicapai. Dalam kehidupan nyata, kita juga cenderung membuat segala sesuatunya menjadi terlalu rumit. Kita tidak hanya terlalu memikirkan masalah atau peristiwa, tetapi kita juga menjadi terlalu terikat pada status quo. Akhirnya, 2 kurcaci Ham dan Haw menemukan simpanan besar keju impor yang mewah di salah satu koridor, yaitu di stasiun keju C. Setiap hari mereka memastikan untuk bangun lebih awal dan mengunjungi stasiun tersebut untuk mengambil keju mereka. Namun, kehidupan pasangan ini perlahan-lahan mulai berputar hanya di sekitar stasiun keju C saja. Mereka merasa sangat betah di sana, dan sangat bangga akan hal itu. Namun mereka akhirnya juga mulai menganggap remeh hal-hal lainnya dan hanya terlena di situ saja. Seperti Ham dan Haw, ketika kita menemukan kesuksesan atau keju kita dapat dengan cepat menjadi tergantung padanya sedemikian rupa, sehingga hidup kita hanya berkisar pada keju kita tersebut saja. Poin kedua. Situasi yang baik tidak akan bertahan selamanya, jadi selalu bersiaplah dalam hidupmu. Suatu ketika 2 kurcaci Ham dan Haw terbangun di suatu pagi dan terkejut saat menyadari bahwa semua keju mereka di stasiun C telah hilang. Memang perubahan selalu bisa terjadi, cepat atau lambat. Menyadari hal ini dapat membantu Anda mengawasi situasi Anda saat ini, dan untuk mengantisipasi perubahan yang bisa dan akan terjadi. Sebaliknya, 2 tikus Sniff dan Scurry tidak pernah terlena dengan simpanan keju mereka. Mereka selalu memastikan untuk mengawasi setiap perubahan pada persediaan mereka. Dan kedua tikus itu menyadari bahwa jumlah keju perlahan-lahan tapi pasti akan menurun. Jika Anda mengharapkan segala sesuatunya tetap sama, Anda mungkin akan melewatkan tanda-tanda bahwa segala sesuatunya sedang berubah.
Dua kurcaci Hem dan Hao sangat senang dengan keju tersebut sehingga mereka tidak menyadari bahwa simpanan keju mereka semakin menipis atau bahkan ketika keju mereka mulai berjamur. Terkadang hal-hal yang kita yakini tentang diri kita sendiri bisa membuat kita lebih sulit untuk menerima perubahan. Jika Anda merasa bahwa Anda pantas mendapatkan kesuksesan, kesehatan yang baik, atau persediaan keju yang tak ada habisnya, sehingga apapun yang bisa merenggut hal-hal tersebut dari Anda, akan terasa sangat tidak adil bagi Anda, sehingga akhirnya Anda menyangkal fakta bahwa perubahan itu memang sedang dan bisa terjadi. Dua kurcaci Hem dan Hao merasa jauh di lubuk hati mereka bahwa stasiun keju C adalah hadiah atas kerja keras mereka. Bagaimanapun juga, mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Jadi, ketika simpanan itu akhirnya menghilang, mereka sangat shock dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Jangan sampai Anda berada di posisi ini. Sebaliknya, tetaplah waspada terhadap tanda-tanda perubahan dalam hidup Anda dan beradaptasilah sesegera mungkin. Semakin cepat Anda melakukannya, semakin cepat Anda akan menemukan jalan Anda kembali. Contohnya, begitu dua tikus Nif dan Scurry menyadari bahwa stasiun keju C hampir kehabisan keju, mereka segera melanjutkan perjalanan tanpa terlalu memusingkannya. Dan untungnya, mereka menemukan simpanan besar di stasiun lain, yaitu stasiun keju N. Sedangkan dua kurcaci Hem dan Hao tidak seberuntung itu. Karena tidak dapat menerima perasaan kehilangan keju mereka, maka mereka terus kembali ke stasiun C yang kosong itu, mereka menjadi semakin lapar, tertekan, dan lemah. Ambillah pelajaran dari dua kurcaci ini, semakin sedikit Anda mengeluh dan semakin cepat Anda beradaptasi dengan perubahan, maka semakin baik keadaan Anda. Poin ketiga. Memvisualisasikan tujuan Anda akan membantu Anda dalam mengatasi rasa takut yang menghalangi Anda untuk menghadapi perubahan tersebut. Mengapa begitu banyak dari kita, seperti dua kurcaci Hem dan Hao, sering dibutakan oleh perubahan besar? Jawabannya adalah karena rasa takut. Ketakutanlah yang membuat menghadapi perubahan menjadi begitu sulit bagi kita. Bagaimanapun juga, perubahan mengharuskan Anda untuk menghadapi situasi baru dan bergulat dengan seperangkat aturan baru. Hal ini dapat membingungkan dan membuat frustrasi, jadi wajar jika Anda takut akan perubahan. Sebagai contoh, begitu mereka menemukan stasiun keju C yang kosong, dua kurcaci Hem dan Hao harus menjelajah lagi ke dalam labirin untuk mencari makanan yang baru. Mereka khawatir bahwa mereka akan tersesat, atau menemukan diri mereka berada di lorong yang gelap tanpa jalan keluar. Tapi ingatlah ini, selama Anda takut meninggalkan zona nyaman Anda, keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik bagi Anda. Bayangkan pasangan Anda meninggalkan Anda, atau cedera membuat Anda tidak bisa melakukan olahraga favorit Anda. Kehilangan yang Anda rasakan, kehilangan cinta, kehilangan momentum, akan bisa sangat menghancurkan Anda. Namun, Anda tidak akan bisa pulih sampai Anda menemukan cara baru untuk mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia lagi. Ini berarti Anda harus mencari sesuatu yang baru. Meskipun dua kurcaci Hem dan Hao lapar, mereka masih terlalu takut untuk menjelajahi jalan baru di dalam labirin. Sebagai gantinya, mereka mendobrak dinding stasiun keju C untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan di belakang dinding itu. Tapi semuanya sia-sia. Kurcaci Hao akhirnya menemukan cara yang baik untuk mengatasi rasa takutnya. Dia membayangkan dirinya duduk di atas sepotong besar keju Prancis yang lembut. Memang, memvisualisasikan tujuan Anda dengan detail dan jelas akan meningkatkan keinginan Anda untuk mencapainya. Jadi, jika Anda merasa buntu, atau Anda tidak dapat menjinakkan rasa takut Anda, visualisasikan tujuan Anda. Hal itu akan membangkitkan keinginan Anda dan memberi Anda energi untuk bergerak maju. Poin keempat. Beranikan diri untuk bergerak ke arah yang baru dan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Setelah memvisualisasikan tujuannya, kurcaci Hao bergerak untuk menemukan keju barunya. Tapi kurcaci Hem menolak untuk berubah. Dia tetap menunggu di tempat keju yang kosong, marah dan kurus, dan yang terpenting, terlalu takut untuk keluar dan mencari keju baru. Pada saat yang sama, pengalaman kurcaci Hao meningkat secara dramatis. Ketika Anda bergerak ke arah yang baru, Anda belajar untuk menerima perubahan dengan lebih baik. Jika Anda berhasil menaklukkan ketakutan Anda sekali saja, saat Anda dihadapkan pada perubahan, Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk melangkah lagi. Tidak akan pernah lagi rasa takut melumpuhkan Anda seperti sebelumnya.
Kurcaci Hao menemukan keberanian untuk terus maju, meskipun dia sendirian dan masih takut saat memulai perjalanannya. Namun, perlahan-lahan ia mendapatkan kepercayaan diri. Meskipun dia hanya menemukan beberapa potong keju di awal, dia tetap bangga pada dirinya sendiri karena telah melangkah sejauh ini. Hidupnya terasa lebih baik setelah ia tidak lagi didominasi oleh rasa takutnya. Kurcaci Hao mendapatkan pelajaran penting, bahwa rasa takut yang Anda biarkan terus terakumulasi dalam pikiran Anda, maka rasa takut itu akan terus semakin kuat dan semakin melumpuhkan Anda. Dan begitu Anda mulai bergerak, rasa takut itu perlahan-lahan mengecil dan keadaan akan semakin membaik. Memang, terkadang situasi baru bisa saja berakhir dengan tidak menyenangkan. Tapi jangan khawatir. Selalu ada keju baru yang bisa ditemukan. Keju baru Anda bisa berupa teman baru, pekerjaan baru, atau bahkan cara baru untuk menangani konflik atau berbisnis. Yang perlu Anda lakukan adalah keluar dari zona nyaman Anda dan mulai mencari. Perlahan-lahan Kurcaci Hao mulai mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya. Dengan penuh antisipasi, dia mencari di labirin hingga menemukan stasiun keju N dan bertonton keju di situ, tempat di mana dua tikus Sniff dan Scurry telah berada duluan selama ini. Poin kelima. Gunakan pelajaran yang telah Anda pelajari dari perumpamaan kisah ini untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Jadi, bagaimana Anda dapat menerapkan pelajaran dari perumpamaan ini untuk kepentingan bisnis Anda atau bahkan kehidupan Anda? Pertimbangkan untuk menceritakan kisah Hem, Hao, Sniff, dan Scurry kepada tim Anda. Mereka mungkin akan mulai berpikir lebih positif tentang perubahan dan manfaat potensial yang dapat diberikan kepada organisasi. Anda juga bisa mendapatkan informasi berharga dengan bertanya kepada karyawan Anda tentang karakter mana yang mereka kenali. Misalnya, orang-orang yang merasakan ketertarikan pada tikus Sniff dan Scurry dapat menjadi agen perubahan yang dibutuhkan oleh organisasi Anda. Orang-orang yang mengendus adalah pengamat yang hebat. Mereka melihat perubahan terkecil, yang memungkinkan mereka untuk memprediksi perubahan yang lebih besar berikutnya di pasar. Sniff juga dapat menemukan produk baru dan sudut pandang kompetitif, atau memperbarui visi perusahaan. Sebaliknya, orang-orang yang tipe Scurrys suka menyelesaikan sesuatu. Karyawan ini harus didorong untuk mengambil tindakan berdasarkan visi perusahaan yang baru. Sedangkan, tipe Hems dari organisasi Anda, seringkali merasa tidak aman selama masa perubahan. Hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika mereka tidak dapat menemukan keberanian untuk berubah menjadi tipe House. Maka Anda sebagai leader mereka, harus bekerja keras untuk menunjukkan cara-cara agar perubahan dapat menguntungkan bagi mereka. Pengalaman kurcaci dan tikus ini dapat mengajarkan tim Anda untuk selalu waspada terhadap peluang baru. Perhatikan bagaimana ending kisah perumpamaan ini berakhir. Meskipun sudah ada banyak keju di stasiun keju N, Kurcaci Hao, setelah mempelajari pelajaran hidupnya sebelumnya, maka ia terus menjelajahi labirin, mencari simpanan keju lainnya lagi. Memang, apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok. Ketika lingkungan berubah, bisnis Anda juga harus berubah, atau Anda akan tertinggal. Jadi ingatlah, bahkan ketika segala sesuatunya terlihat baik, tetaplah mencari peluang baru yang menarik. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini adalah, jika ada satu hal yang kita ketahui tentang kehidupan, itu adalah bahwa perubahan tidak pernah dapat dihindari. Jadi, bagaimana Anda menangani perubahan itu? Untuk tidak hanya mengatasi, tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang berubah, Anda harus mengembangkan sikap dan pola pikir yang membuat beradaptasi dengan perubahan tidak terlalu menakutkan dan malah bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan Anda. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.